Halo semuanya, anak-anak kami bertemu lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, jadi hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari sebuah materi baru yaitu tentang musik. Makanya tadi Bapak memainkan sebuah alat musik yang bernama surdam. Nah, jadi pada materi kita kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yaitu pengertian musik, simbol-simbol di dalam musik, dan musik tradisional. Oke, jadi itulah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Jadi tetap semangat, tetap fokus, dan kita akan masuk ke materinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam materinya anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang musik. Oke, jadi sebelum lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian musik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Nah, secara sederhana, Bapak contohkan seperti ini. Ketika kalian mendengar bunyi, apakah itu sudah bisa kita kategorikan sebagai musik? Belum. Itu hanya sebuah bunyi, belum musik. Tetapi kalau kita buat lagi seperti ini, sudah ada keteraturan dan sudah ada kesinambungan sehingga ada menghasilkan komposisi suara yang ada keteraturannya. Jadi seperti itulah kurang lebih musik. Kalau masih kita dengar misalnya suara ataupun klekson sepeda motor di luar sana, tin, begitu saja, itu belum musik. Tapi mungkin kalau ada 10 orang yang punya sepeda motor dan mereka memainkan klaksonnya secara bagus, itu sudah musik. Nah, begitu kurang lebih ya. Itu dia pengertian musik secara sederhana. Jadi anak-anak sekalian, di sini kita akan mempelajari beberapa simbol-simbol di dalam musik. Kalau kalian menjumpai partitur musik, not, mungkin ada not di dalam buku nyanyian di gereja, kalian pasti akan melihat simbol-simbol yang cukup banyak. Jadi simbol-simbol itu semua anak-anak sekalian, mereka melambangkan pada umumnya 4 hal, yaitu melambangkan nada, melambangkan ritme, melambangkan dinamika, dan melambangkan tempo. Ada 4. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Oke? Tadi ada 4 ya. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ini merupakan simbol yang paling dasar yaitu nada. Nah, untuk nada yang paling sering kita jumpai itu tentu saja adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu yang paling umum. Itu kalau dibunyikan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah nada dasar. Yang paling dasar itu merupakan nada do sampai do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi nada ataupun pitch ini, anak-anak sekalian, ini berarti tinggi ataupun rendahnya nada yang dibunyikan. Ketika kalian menyanyikan do, ketika ingin menyanyikan re, pasti sudah berbeda. Do, re, nah dia naik. Apalagi kalau kita langsung ke sol juga. Do, re, mi, fa, sol. Nah, do dengan solnya sudah beda. Do, sol, gitu ya. Itu maksudnya nada. Tinggi atau rendahnya bunyi, tinggi atau rendahnya musik yang dibunyikan. Oke, itu untuk simbol yang pertama yaitu nada ataupun pitch. Kita masuk ke simbol yang kedua yaitu ritme. Nah, di sini ada kalian lihat sebuah lambang-lambang ritme beserta namanya dan nilai ataupun jumlah ketukannya. Jadi anak-anak sekalian, terkadang kalian menjumpai hal-hal seperti ini. Dapat kalian jumpai simbol-simbol seperti ini ataupun seperti ini. Ada yang 2/4, ada yang 3/4, ada yang 4/4, ada banyak sekali. Oke, jadi sebelum mempelajari ini, kita harus memahami dasarnya yang tadi dulu. Nah, kita harus memahami yang ini dulu. Oke, di sini ada beberapa simbol. Dan ada namanya juga dan ada nilai ketukannya. Di sini akan Bapak terangkan coba sedikit ya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu dengan simbol yang membulat namanya not penuh. Oke.
Oke, dia nilainya 4 ketuk. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini anak-anak sekalian. Misalnya suaranya do. Kalau dia 4 ketuk maka jadi seperti ini. Do. Lamanya 4 ketuk. Dia berbunyi 4 ketuk. Do. Do. Nah, begitu dia ya. Itu yang not penuh, yang 4 ketuk. Kemudian kita masuk ke not setengah. Namanya not setengah. Dia jumlahnya 2 ketuk. Jadi seperti ini. Misalnya nadanya do. Kalau dia 2 ketuk jadi seperti ini. Do, 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 do. Nah, dia 2 ketuk durasinya. Kalau kita tekan notnya do, do, do. Begitu dia ya. Itu yang maksudnya yang 2 ketuk, oke? Kemudian kita masuk lagi yang lebih kecil, yaitu not 1/4. Ini bunyinya 1 ketuk. Jadi dalam setiap ketuk itu tak, 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 tak ada 1 nada. Berarti jadi seperti ini. Nadanya misalnya do. Jadi seperti ini. Perhatikan ya. Do, 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 do. Nah, dia cuma satu ketuk setiap nadanya. Setiap ketuk itu ada 1 nada. Jadi do, 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 do. Nah, begitu kira-kira ya anak-anak sekalian. Itu yang 1 ketuk. Ada lagi yang lebih kecil lagi, yaitu setengah ketuk. Nah, ini namanya adalah not 1/8. Oke? Jadi not 1/8 ini bunyinya seperti ini. Karena dia setengah ketuk, jadi dalam 1 ketuk itu dia ada 2 notnya. Jadi seperti ini, Bapak contohkan ya. Tadi kan yang 1 ketuk seperti ini. Do, 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 do. Kalau kita buat jadi not 1/8 jadi seperti ini. Do, 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 do. Nah, jadi dalam 1 ketuk itu ada 2 not 1/8. Do, 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 do. Dalam 1 ketuk ada 2 not 1/8. Do, 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 do. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Bapak harap kalian paham. Ada lagi yang lebih kecil lagi, yaitu not 1/16. Nah, jadi dia karena jumlahnya cuma 1/4 ketuk, dalam 1 ketuk itu dia muat 4 nada. Kalau yang not 1/8 tadi kan do, 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 do. Kalau yang not 1/16 jadi seperti ini. Do, 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 do. Nah, ada 4 notnya dalam 1 ketuk. Begitulah kurang lebih. Kalau not yang 1/32 ini lebih sempit lagi dan cukup sulit Bapak untuk membunyikannya, oke? Karena yang lebih sering digunakan itu yaitu not penuh sampai ke not 1/16. Itu semua yang paling sering digunakan. Kurang lebih seperti itulah ritme anak-anak sekalian. Durasi setiap bunyi, itulah pengertiannya, oke? Bapak harap kalian paham, oke? Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yang bagian C, yaitu ritme. Maaf, yaitu dinamika. Dinamika ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalian terkadang menjumpai sebuah not itu seperti ini. Coba kalian lihat, ada beberapa simbol di sini. Ada simbol yang seperti ini, ada yang simbol seperti ini, dan ada simbol yang seperti ini. Yang M dan huruf F. Kemudian yang seperti tanda yang ini dan ini juga, oke? Nah, itu yang dimaksud dengan dinamika. Di sini akan Bapak jelaskan beberapa dinamika yang paling umum digunakan. Nah, jadi pada umumnya anak-anak sekalian, lambang dinamika itu dia dilambangkan dengan beberapa huruf. Di sini ada 3 huruf yang dapat kalian lihat. Ada huruf P, ada huruf M, dan ada huruf F. Yang huruf P ini dibaca dengan arti piano. Kalau M dia dibaca sebagai mezzo. Kemudian yang F dia dibaca sebagai forte. Nah, jadi kalau kita lihat, kita urutkan dari dinamika yang ada di sini, yang ada di slide ini. Kalau dia ada lambangnya P, P-nya ada 2 kali, dia dibaca dengan pianissimo. Nah, dia diartikan sebagai sangat lembut. Nah, dia lebih lembut dari yang P-nya hanya 1. Kalau P-nya 1 di bawahnya, dia dibaca sebagai piano. Kalau ini artinya lembut.
Nah, kemudian di bawahnya lagi ada huruf M dengan huruf P. Dia dibaca dengan mezzo piano, yang artinya agak lembut. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada gabungan huruf F. Maaf, ada gabungan antara huruf M dengan F. Dia dibaca sebagai mezzo forte, yang berarti agak keras. Kemudian ada yang dilambangkan dengan huruf F. F-nya hanya satu, dia dibaca sebagai forte ataupun keras. Nah, kalau F-nya ada dua, dia dibaca sebagai fortissimo, yang artinya adalah sangat keras. Oke, inilah lambang-lambang dinamika yang sering kita jumpai anak-anak sekalian. Dilambangkan dengan huruf P, M, dan F. Oke. Nah, selain itu ada juga lambang yang lain. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa lambang lagi, akan Bapak tunjukkan. Yang ini, nah, yang seperti tanda yang ini dan ada yang tanda yang ini. Nah, jadi kalau lambangnya seperti ini anak-anak sekalian, dia diartikan berarti dia semakin kuat. Namanya adalah crescendo, itu namanya, oke? Kemudian kalau kita membunyikan nada itu semakin lembut, dia lambangnya seperti ini. Nah, ini dibaca berarti decrescendo. Yang tadi seperti ini namanya crescendo. Kemudian yang di bawahnya ini adalah decrescendo. Yang ini semakin kuat, yang ini semakin lembut. Nah, itu dia yang sering digunakan juga. Ada crescendo dan ada decrescendo. Nah, jadi itulah anak-anak sekalian beberapa lambang dinamika yang sering kita jumpai dalam not. Di dalam not balok ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada juga dilambangkan dengan tanda seperti yang Bapak gambarkan tadi. Nah, itulah dia kurang lebih penjelasan tentang dinamika, yaitu keras atau lembutnya nada yang dibunyikan. Ya, anak-anak sekalian, Bapak harap kalian dapat memahaminya. Kemudian simbol yang terakhir di dalam sebuah not itu, di dalam sebuah partitur, kita juga dapat melihat ada sebuah simbol. Simbol ini melambangkan cepat atau lambatnya rentetan bunyi yang dimainkan. Kita sebut dengan tempo. Nah, itulah tempo. Jadi di sini ada beberapa pembagian tempo. Ada yang sangat lambat hingga ada yang sangat cepat. Sangat cepat. Nah, jadi kalau kalian menginstalkan aplikasi metronom di dalam HP kalian, kalian dapat menyeting bagaimana kecepatannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa angka yang ditunjukkan. Ada yang 0 sampai 39, 40 sampai 59. Itu adalah kecepatannya. Satuan di dalam tempo itu disebut dengan beat per minute. Beat per minute, oke? Yang ini. Nah, dia beat per menit. Jadi bagaimana jumlah beatnya, ketukannya di dalam 1 menit. Ada yang sangat lambat dan ada yang sangat cepat. Nah, jadi di sini ada juga nama-namanya anak-anak sekalian. Ada grave, largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto, prestissimo. Nah, jadi biasanya di dalam sebuah not atau partitur musik itu dia langsung dituliskan di bawah judulnya, sehingga kita bisa tahu lagu ini dimainkan dengan sangat lambat atau lambat, cepat atau sangat cepat. Begitu dia ya. Ada nama-namanya juga masing-masing. Ada grave, largo, presto, prestissimo dan lainnya. Nah, itu dia sekilas tentang tempo anak-anak sekalian. Baik, jadi untuk tugas kalian hari ini anak-anak sekalian, tugasnya ada 2. Yang pertama adalah coba kalian buat pengertian musik berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, coba kalian jelaskan kembali apa pengertian simbol-simbol musik yang ada di bawah ini, yaitu yang 4 ini. Ada nada, ritme, dinamika, dan tempo. Oke, jadi itu tugas kaliannya anak-anak sekalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam SFD.